Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bolo anggur semuanya, selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau berbagi pengalaman mengenai tips atau cara supaya buah tetap mulus walaupun tanpa menggunakan atap UV di musim hujan ini. Oke, sebelumnya kita akan balik kameranya supaya teman-teman melihat hasilnya. Jadi saya berbicara sesuai teori dan juga fakta, bukan cuma teori saja. Oke, kita balik kameranya. Oke bolo, jadi ini buah ini basah karena baru saja hujan sangat deras. Hujannya ini intensitasnya lumayan tinggi akhir-akhir ini. Jadi ini bisa dilihat buahnya mulus-mulus. Ini buahnya mulus, buahnya juga mulus, di sana juga sama. Dan di sini juga. Ini potong pendek ya, bolo. Jadi cuma 2 mata tunas. Sama kayak di luar negeri sana. Nah, ini kan bisa dilihat 2 mata tunas. Ini 2 mata tunas, itu 2 mata tunas. Ini buahnya bisa besar-besar dan mulus-mulus tanpa atap UV. Ini tanpa menggunakan atap. Nah, tanpa menggunakan atap, tapi buahnya ini bisa mulus. Bisa dilihat buahnya ini mulus. Kemudian kita lanjut ke buah lainnya. Oke bolo, jadi ini buah lainnya. Ini juga bisa dikatakan mulus walaupun tanpa menggunakan atap UV di musim hujan seperti ini. Bisa dilihat. Ini tanpa menggunakan atap UV, di sana juga masih banyak itu. Nah, itu. Di sana juga masih banyak. Buahnya bisa mulus-mulus walaupun tanpa menggunakan atap UV di atas, bisa dilihat. Dan daunnya juga sehat-sehat, bisa dilihat ini daunnya hijau segar tanpa menggunakan fungisida yang susah-susah. Jadi untuk rincian fungisida yang tepat untuk pohon anggur bisa dicek di video yang ini. Di sana sudah lengkap, insya Allah lengkap saya paparkan mengenai penyakit jamur pada tanaman anggur. Dan juga cara untuk meningkatkan kekebalan tanaman akan penyakit itu ada di episode yang ini. Jadi di sana juga sudah saya paparkan mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan penyakit tanaman anggur. Ya, mohon maaf bolo, soalnya saya rumahnya di samping jalan. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan suara. Kemudian ada juga pohon lainnya, saya akan perlihatkan karena saya cukup banyak membuahkan di musim hujan seperti ini. Karena saya sudah paham kuncinya, jadi saya tidak takut membuahkan anggur di musim hujan seperti ini walaupun tanpa menggunakan atap UV. Oke, saya perlihatkan jenis yang lain. Oke bolo, ini buah selanjutnya. Ini jenis Dickson. Ini sebenarnya buah bonus dari foundation pruning. Ini bisa kita lihat di sini, kita pangkas cuma di 1 mata tunas. Itu bisa dilihat 1 mata tunas, tetapi membawa buah dan mulus, bisa mulus seperti ini. Untuk buah sendiri, jika berwarna hijau, itu ketika ada bercak itu sampai matang, sampai panen itu terlihat. Beda ketika teman-teman menanam anggur yang warnanya merah atau warnanya hitam, itu ketika ada bercak, itu nanti ketika sampai matang variation itu warna bercaknya tersamarkan. Tetapi ketika teman-teman menanam yang jenis yang warnanya hijau seperti Dickson, Ilaria, Trans, Malika, Tamaki dan lain-lain yang warnanya hijau, itu nanti sampai panen itu akan terlihat. Jadi ini tidak menggunakan atap ya bolo, ini bisa dilihat itu di atas. Ini model sistem trellis pagar. Ini seperti ini. Ini
hujan, jadi saya masuk ke dalam rumah dulu. Kita lanjut di dalam, kita lanjut pembahasan nanti. Oke, saya masuk rumah dulu. Oke Bolo, mohon maaf tadi tiba-tiba hujan, jadi kita masuk ke dalam rumah. Jadi untuk menjaga supaya buah anggur tetap mulus, terutama di musim penghujan ini, ada kuncinya, ada caranya. Jadi kita harus tahu dulu penyebab dari buahnya itu burik itu apa. Jadi Bolo anggur semuanya, umumnya penyebab buah burik itu ada dua, disebabkan oleh dua. Yang pertama yaitu oleh jamur atau fungi, dan juga yang kedua disebabkan oleh insek atau serangga. Jadi untuk jamur sendiri ini mengapa bisa menyebabkan burik? Karena jamur ini tumbuh pada beri anggur, baik itu saat brokoli maupun setelah mekar atau saat beri set. Jadi jamur itu bisa tumbuh di permukaan kulit dari buah beri anggur. Ketika jamur tumbuh di sana, maka akan terjadi burik atau buah anggurnya itu jelek. Atau bahkan ketika jamurnya itu menyerang sangat banyak, seperti powdery mildew atau unggut tepung itu sangat banyak, itu bisa menyebabkan gagal panen. Jadi bisa-bisa tidak jadi panen. Kemudian penyebab kedua dari buah burik itu karena insek atau serangga. Umumnya itu disebabkan oleh yang pertama karena thrips, yang kedua karena spider mite. Untuk thrips sendiri ini sangat kecil, jadi mereka bersembunyi di mata tunas dan akan berkembang. Ketika mata tunasnya sudah pecah, itu akan berkembang. Jika teman-teman tidak melakukan penyemprotan, itu biasanya mata tunas yang pecah itu nanti akan menggulung. Dan kemudian untuk spider mite sendiri ini biasanya menggigit pada beri anggur. Beri anggurnya itu digigit, jadi nanti seperti bentuk ada garis-garis tipis, itu bisa burik dan juga bisa menyebabkan crack beri juga. Jadi berinya itu nanti bisa pecah. Untuk penanganannya bagaimana? Jadi untuk penanganannya utamanya adalah penggunaan pestisida, yaitu insektisida maupun fungisida. Ini disemprotkan waktu kapan? Yang pertama itu waktu sesaat setelah dilakukannya pemangkasan atau pruning, baik itu foundation pruning maupun pruning saat dibuahkan, itu wajib dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida dan juga insektisida. Kemudian waktu yang kedua itu pada saat sebelum mekar atau sesudah bunga mekar. Jadi dilarang dilakukan penyemprotan pada saat bunga itu sedang mekar. Kenapa? Karena nanti akan terjadi gagal polinasi dan nanti buah anggurnya bisa rontok. Seperti itu. Jadi waktu pertama itu setelah dilakukannya pemangkasan, dan waktu kedua itu sebelum atau sesudah bunga mekar, jangan pada saat bunga mekar. Untuk penyemprotannya menggunakan apa? Jadi menggunakan fungisida sistemik. Kalau saya sendiri menggunakan sistemik dengan kandungan difenokonazol dan juga azoxystrobin. Itu saya menggunakan itu terutama pada saat setelah dilakukan pemangkasan. Kemudian untuk insektisidanya apa? Saya insektisidanya menggunakan yang kandungannya abamectin. Di toko pertanian itu ada banyak sekali merek insektisida dengan kandungan abamectin. Silahkan teman-teman memilih sendiri, pilih yang murah boleh, yang mahal boleh, silahkan. Intinya itu yang kandungannya abamectin. Untuk dosisnya, untuk fungisida maupun insektisida itu dosisnya sesuai dengan kemasan. Kenapa? Karena biasanya tiap merek itu memiliki dosisnya sendiri. Untuk per liter itu ada sendiri, tapi umumnya biasanya itu 1 mili untuk 1 liter. Biasanya itu dosisnya segitu. Kemudian apakah aman membuahkan di musim hujan seperti ini? Aman. Saya sudah membuktikan, dan pupuk yang saya gunakan hanya Lindi Super saja. Tetapi jika teman-teman ingin menghendaki buahnya itu lebih maksimal, terutama di musim hujan ini, ada trik atau ada caranya, yaitu menggunakan pupuk Lindi Super Kalium Fosfat.
Jika bolo anggur semuanya menghendaki, akan saya buatkan video khusus untuk membuat lindi super kalium fosfat untuk meningkatkan hasil panen dan juga supaya buah anggurnya itu makin bagus dan makin kuat, terutama saat diterjang hujan seperti ini. Sebenarnya penggunaan lindi saja itu sudah cukup, tetapi jika hujannya itu terus-terusan seperti saat ini, bisa dikombin dengan menggunakan lindi super kalium fosfat. Jika bolo anggur setuju, akan kita buatkan. Oke, bolo anggur jadi itu merupakan resepnya. Resep untuk buah anggur itu tetap mulus tanpa bercak, terutama di musim hujan ini walaupun tanpa menggunakan atap UV. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.